Bid'ah ada dua macam. Bid'ah yang pertama, bid'atun mukaffirah. Bid'ah yang pelakunya dihukumi sebagai kafir. Yang kedua, bid'atun mufassiqah. Bid'ah yang pelakunya dihukumi fasik. Mestinya kalau kita konsisten dengan konsepsi bid'ah, ya seharusnya tidak boleh dibagi. Tidak ada istilah bid'ah mukaffirah, tidak ada istilah bid'ah mufassiqah. Kan selama ini yang kita dengar bahwa teman-teman salaf ini selalu berulang kali menjelaskan bahwa tidak ada pembagian bid'ah. Dan itu mereka keras loh menyampaikannya. Alasannya karena Nabi tidak membaginya. Bahkan mereka tanpa ragu mengecam Imam Syafi'i telah lancang membagi bid'ah menjadi hasanah dan sayyi'ah. Padahal Nabi tidak membaginya. Meskipun ahli sunnah wal jamaah itu memiliki teori yang kuat di dalam membagi bid'ah tersebut. Artinya ada dasar hukumnya begitu. Tetapi kalau bid'ah mukaffirah, bid'ah mufassiqah, ini apa dasar hukumnya? Justru ini mengingkari apa yang telah ditetapkan oleh para senior-seniornya. Jadi sekali lagi, tidak ada istilah bid'ah mufassiqah, tidak ada istilah bid'ah mukaffirah. Ya kalau mau konsisten ya bid'ah ya bid'ah. Ini kalau kita mau konsisten. Di sisi lain, saya melihat bahwa teori bid'ah atau konsepsi bid'ah yang dikembangkan oleh teman-teman Salafi Wahhabi ini memang cacat secara teoretik, cacat secara konseptual dan operasional karena selalu mengalami perkembangan. Ada dua perubahan besar yang dilakukan dalam hal ini. Kalau kita merujuk misalnya konsepsi bid'ah awal, itu mutlak baik sarana maupun yang lain termasuk dunia. Tapi kemudian pada abad 20 ke atas mengalami perubahan, mengalami sedikit pergeseran bahwa mereka mengatakan bahwa bid'ah itu khusus pada bid'ah agama. Meskipun ini juga masih cacat secara konseptual karena ada banyak pertanyaan yang kemudian yang belum bisa dijawab. Tapi itu tidak masalah ya, kita ahli sunnah jamaah tidak mempermasalahkan masalah itu. Mau dibagi sampai 100 juga silakan, tetapi ini mengenai konsistensi. Ketika kita memperkenalkan sebuah konsep bid'ah misalnya, tetapi dalam banyak kesempatan antara satu dengan yang lain selalu berbeda. Ini menunjukkan inkonsistensi di dalam membangun kerangka teoretik mengenai teori bid'ah. Wallahu alam.